Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semuanya, sahabat yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Marilah kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini dari 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 24. Saya bacakan ayat 16 sampai 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Hidup tak bercacat pada kedatangan Tuhan. Hidup tidak bercacat di hadapan Tuhan adalah melakukan hal-hal yang telah dinyatakan Yesus bagi kita. Tetap hidup di dalam kekudusan, sebab kita telah dikuduskan oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Pada minggu Advent yang ketiga ini, kita juga diajak untuk bersukacita menyambut kedatangan Yesus Kristus, Tuhan kita dengan segala kemuliaannya, melalui kekudusan hidup dengan mengisi hidup ini dengan bersukacita, berdoa, mengucap syukur, dan menunaikan tugas panggilan kita. Roh Tuhan yang memampukan kita untuk dapat melakukan itu semua. Roh Tuhan memampukan kita untuk hidup tidak bercacat di hadapan Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, bersukacita senantiasa. Pada Advent yang ketiga ini yang ditandai dengan menyalanya 3 lilin, dan lilin yang ketiga biasanya berwarna merah muda yang melambangkan sukacita yang besar dalam menantikan kedatangan Kristus kedua kalinya. Sukacita dalam merayakan Natal ada pada kita, dan bersukacita ini dikatakan kepada kita adalah senantiasa, bukan hanya untuk sesaat saja sukacita kita, tetapi senantiasa bersukacita. Hati yang bersukacita akan mampu menghadapi segala keadaan kehidupan, sebab dengan sukacita yang daripada Tuhan akan menolong kita untuk tenang dan berpikir dengan jernih dalam menghadapi segala persoalan kehidupan. Yang kedua yang mau kita lakukan bagaimana supaya kita tidak bercacat ketika kedatangan Tuhan kelak, tetaplah berdoa. Jika hati yang senantiasa bersukacita haruslah diimbangi dengan kehidupan di dalam doa. Tetaplah berdoa, atau dalam bahasa Batak dikatakan jugul hon hamu tangiang. Artinya sukacita kita itu harus sukacita yang berasal dari Tuhan, di mana kita dituntun oleh Tuhan melalui doa. Doa menjadi tempat kita berserah kepada Tuhan. Hidup di dalam doa menjadi pola hidup orang percaya dalam menanti kedatangan Kristus ke dunia ini. Melalui doa-doa kita yang kita mohonkan kepada Tuhan, sekaligus juga menjadi kesempatan kepada kita untuk mendengarkan Tuhan di dalam doa kita. Dengan tetap berdoa, kita akan dikuatkan oleh Tuhan dan dimampukan oleh Tuhan untuk menghadapi setiap godaan kehidupan. Dan kita tidak akan terjatuh ke dalam godaan tersebut. Sebab kita selalu terhubung setiap waktu kepada Tuhan melalui doa kita. Jika yang kita mohonkan di dalam doa sepertinya belum diberikan oleh Tuhan, tetaplah berdoa sebab Allah selalu menjawab permohonan kita sesuai dengan kehendak Tuhan dan waktu Tuhan. Dan terlebih adalah semua itu yang terbaik bagi kita. Yang ketiga adalah mengucap syukurlah dalam segala hal. Bersukacita, berdoa, dan bersyukur menjadi hal yang harus dilakukan oleh orang percaya untuk menjaga hidup tidak bercacat dalam menantikan kedatangan Tuhan. Bagaimanapun keadaan kehidupan kita, jika kita bersyukur dalam segala hal, maka kita akan sanggup berbahagia. Setiap kita masing-masing memiliki jalan hidup yang harus kita syukuri. Dengan hati yang bersyukur, kita telah menjaga hati kita untuk tetap berbahagia dan juga menjaga hati kita dari hal-hal yang tidak baik, yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Bersyukur akan menolong kita untuk tetap terarah kepada Tuhan saja. Maka mari selalu bersyukur atas apapun yang Tuhan izinkan
untuk kita hadapi, supaya kita dapat merasakan bagaimana Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Yang berikutnya dikatakan yang keempat adalah bertumbuh di dalam roh. Bertumbuh dalam roh, sebab dengan Roh Kudus yang berkuasa atas kita akan menolong kita untuk menerima apa yang baik sesuai dengan firman Tuhan, dan juga dapat menghindari apa yang tidak baik, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Jika roh menyatakan apa yang baik dan yang tidak baik bagi kita, tentunya kita akan berpegang kepada hal-hal yang baik dan melakukannya. Dengan demikian kita akan didapati tidak bercacat dan kita layak untuk menerima anugerah dari Yesus Kristus. Firman Tuhan hari ini secara sederhana memberikan hal-hal yang harus kita lakukan dalam hidup kita dalam masa-masa penantian akan kedatangan Kristus, sebab hari itu adalah hari yang membahagiakan bagi orang yang percaya. Mari kita jaga kehidupan kita menjadi orang yang tidak bercacat melalui tindakan kita sehari-hari, dan semua itu berpusat dari dalam hati kita masing-masing. Tuhan memampukan kita untuk melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari, senantiasa bersukacita, tetap berdoa, bersyukur dalam segala hal, dan tetap bertumbuh di dalam Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Biarlah kami senantiasa berjalan di dalam kehendak Tuhan, melakukan apa yang firman Tuhan katakan kepada kami hari ini, sehingga kami boleh menjadi pribadi yang tidak bercacat. Kami boleh didapati oleh Yesus Kristus nantinya menjadi orang-orang yang sempurna, yang disempurnakan, dikuduskan oleh Yesus Kristus, dan pola hidup kami adalah pola hidup yang telah ditetapkan oleh Yesus Kristus. Amin. Shalom.